gambaran besarnya ya Gita, ini sudah dimulai usaha untuk memulai RIDD ini sudah dimulai moratorium, semuanya tuh sudah dimulai. Sudah dimulai. Tapi tidak ada jaminan selesainya bagaimana gitu ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana statusnya moratorium, statusnya agensi atau badan RED itu sendiri, Satgas itu bagaimana sekarang kira-kiranya? Sebetulnya kalau untuk Satgas sendiri kita sekarang sudah diperpanjang sampai bulan Juni 2013 untuk mengawal juga proses. Untuk moratorium sebetulnya memang akan berakhir kan Mei 2013 setelah 2 tahun. Kalau melihat dari hasilnya secara kasar sih kita memang sudah pasti ingin itu terus dilanjutkan karena petanya belum ada, itu aja sih, as simple as that. Bukannya udah ada? Salah satu, tapi baru satu. Jadi belum untuk semua wilayah gitu. Peta PIPIP sudah ada revisi sampai 3 kali memang, tapi belum sampai fase yang kita anggap udah cukup nih untuk disosialisasikan secara nasional. Jadi masih butuh waktu. Ada yang bilang bahwa kalau perpanjangan jangan diukur jangka waktu seperti bola 45 menit, tapi harus seperti tenis, harus selesai 6-2 atau apa ya. Jadi harus sampai tercapai hasil tertentu. Betul. Menurut Gita itu yang mana yang lebih praktis ya? Iya, sebetulnya memang dua-duanya sih. Dulu juga kenapa moratorium 2 tahun itu karena ada indikator sukses gitu. Dalam 2 tahun akan bisa tercapai sesuatu. Jadi dua-duanya yang kita lakukan sekarang memang pendekatan dua-duanya. Kalau tidak bisa diukur dari periode berapa lama, paling tidak apa yang bisa tercapai, tapi nanti akan balik lagi ke waktu sih paling maksudnya betul, paling ya, gampang. Nggak bisa terus-terusan ya sampai nggak bisa gitu. Sampai akhir zaman. Nah, terus saya dengar juga ini barangkali info dalam ya. Tapi saya baca di Twitter di mana itu katanya sekarang sudah sampai tahap di mana ada entah 7 menteri, 9 menteri membahas badan RIDD. Itu kenapa harus banyak sekali menteri dan kenapa lama sekali? Apa sih kepentingan kementerian yang semua berada dalam satu pemerintah gitu ya? Sebetulnya kan karena isunya Red Plus itu cross cutting, jadi kita tidak hanya bicara tentang forest, tapi kita bicara juga tentang badan pertanahan, kita bicara juga tentang mekanisme pendanaan, artinya ada Kementerian Keuangan, kita bicara tentang lingkungan hidup, ada LH, kita bicara soal pembangunan nasional, ada Bappenas. Jadi memang banyak sekali yang harus dilibatkan dalam proses harmonisasi ini menuju kita punya suatu lembaga yang bisa mengawal gitu proses aktivitas Red Plus di Indonesia. Karena itu juga memang diskusinya menjadi sangat komprehensif dan semua orang ingin mengerti betul gitu pada saat ada lembaga ini efeknya apa kepada lembaga mereka masing-masing gitu sebetulnya. Sebetulnya proses semacam ini mirip tidak dengan yang dialami atau direncanakan negara lain ya. Perbandingannya barangkali Brasil dan Kongo karena punya hutan, tapi juga Liberia gitu, banyak kan hutan sedikit-sedikit gitu, atau Costa Rica, Meksiko. Sebetulnya ambil contoh kasus yang sukses Brasil ya. Apakah begini kira-kira caranya itu? Sebetulnya agak sedikit berbeda karena Amazon Fund itu langsung diletakkan di BNDES, yaitu Bank Pembangunannya Brazil. Karena itu jadi dia menggunakan organ yang sudah ada dan memang sudah dikasih mandat gitu oleh seluruh kementerian lah gitu kasarnya. Hebat sekali. Jadi si bank apa namanya? BNDES ya, biar tambah pintar. BNDES, dia juga harus mengerti masalah apa sih, masih istilahnya red kalau di sana. Masih, ya walaupun mereka rate-nya deforestation sih. Iya. Jadi mereka tuh harus jadi ahli kehutanan semua ya? Betul, jadi di BNDES itu ada satu unit yang memang dibentuk khusus untuk menangani permasalahan ini. Ini juga sebetulnya bukan waktunya nggak instan ya, mereka juga butuh sampai ya sekitar 2 tahunan gitu untuk membentuk unit ini. Jadi kalau dibilang proses Indonesia panjang, ya sebetulnya relatif nggak juga sih, karena orang yang udah punya organ yang sudah berdiri saja butuh waktu yang lumayan lama untuk mensosialisasikan ini dalam suatu struktur. Apalagi kita yang mencoba membentuk sesuatu yang baru gitu dari bawah. Kita punya tingkat pertumbuhan yang bagus, saya nggak tahu berapa, 6%, 5%, 7%. Tapi kalau pembiayaan pendanaan seperti di jalan, swasta tersedot ke situ sedikit, apa akan memperlambat rate of growth nggak ya? Rate of growth sebetulnya justru enggak sih menurut saya, kalau misalnya kalau berjalan pada koridor yang sebagaimana kita desain ya. Kita nggak tahu sebetulnya kalau ngomongin untung rugi kemungkinan gimananya ke depannya kan ya resiko selalu ada. Tapi sebetulnya kalau sesuai dengan skenario yang sudah kita jalankan sebetulnya bisa win-win semuanya justru gitu.
dengan mengembrace konsep ini, karena kan sebetulnya secara desain Red Plus itu kan didesain juga untuk empowering yang di bawah gitu, yang menerima benefit, demikian juga orang yang melakukan investasi di situ gitu, semuanya harus sama-sama akhirnya mendapatkan keuntungan lah gitu. Tingkat ekonominya bisa naik, mereka punya mata pencaharian yang lebih stabil gitu, jadi harusnya sih tidak menghambat ya, justru mengencourage. Harusnya win-win jadi ya. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas nama penonton untuk bukan hanya memperjuangkan tapi menjelaskan. Terima kasih Gita Syarani. Saya Wimar Witular dan datanglah lagi pada episode yang selanjutnya.